Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal dan jawaban pada soal kemampuan manajerial P3K yang tentu saja seringkali masuk pada ujian P3K. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya di kolom komentar, baik itu saran, kritikan, dan masukan untuk konten-konten selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, di sini sebelum kita mengawali menjawab soal manajer P3K, kita terlebih dahulu memahami konsep, karena dengan konsep tersebut kita akan bisa menjawab soal tersebut dengan cepat dan benar. Nah, di sini bicara tentang manajerial P3K yang merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan serta sikap kita sebagai pelamar dalam berorganisasi. Jadi sikap kita dalam berorganisasi atau berkelompok. Adapun trik yang bisa kita gunakan di sini, tentu saja soal-soal pada kompetensi manajerial itu selalu berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi cukup teman-teman mengetahui konsep ini, maka teman-teman bisa memisahkan yang mana itu soal yang berkaitan dengan integritas dan apa yang harus kita jawab ketika kita berkaitan dengan integritas, kerjasama, dan seterusnya sampai pengambilan keputusan. Nah, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konsepnya dengan baik. Tentu saja dengan cara juga mengasah dalam menjawab soal-soal manajerial P3K. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal P3K. Untuk soal yang pertama di sini, Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik. Ini berarti bicara tentang pelayanan publik ya, dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service. Ini berbicara tentang service itu pelayanan terhadap konsumen. Jadi pelayanan yang sempurna terhadap konsumen. Sistem excellent service itu begitu penting bagi perusahaan. Nah, karena ini sesuatu yang penting bagi perusahaan, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu saja ini butir soal yang berkaitan dengan pelayanan publik ya. Nah, sekarang kita lihat pada jawabannya. Bagian A, mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. Jadi jawaban yang positif juga kita harus pelajari. Kemudian B, melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Nah, ini lebih bagus lagi karena sifatnya aksi ya, aksi nyata karena dilakukan secara terjadwal untuk pelatihannya. Kemudian bagian C, mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. Berarti ini hanya sekedar sama dengan bagian A ya. Kemudian bagian D, mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. Nah, tentu saja kalau ini sama dengan jawaban bagian C dan A ya, hanya sekedar mempelajari. Kemudian bagian E, mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Nah, tentu saja untuk excellent service ini atau pelayanan sempurna ini yang dimana teman-teman sudah memiliki perusahaan dan sementara berjalan, maka tentu saja diperlukan pelatihan secara kontinu ya. Nah, di sini tentu saja ini cukup satu kali saja mendatangkan mentor ya. Kalau ini bagian E tentu saja tidak benar ya. Kalau perlu didatangkan kembali mentornya. Jadi jawaban yang bagian benar adalah bagian B, di mana ini secara keseluruhan itu melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Jadi jawaban nomor 1 itu bagian D. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? Nah, di sini lihat kita berhubungan dengan butir soal kerjasama ya, dimana di sini kita lihat kinerja tim Anda sangat bagus, berarti ini berhubungan dengan kerjasama yang bagus ya. Apa yang menjadi penyebabnya? A, seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Ini ada positifnya juga ya, ini jawabannya positif juga ya, karena untuk bisa mencapai kesuksesan atau kinerja tim yang sangat bagus ya, dibutuhkan juga profesional dalam menyelesaikan tugas supaya tidak
mengedepankan kebutuhan pribadi ya, tapi mengedepankan kebutuhan tim. Ini jawaban yang positif, kita simpan. B, semua anggota tim menjiwai tujuan tim, ya kita simpan. Ya, kemudian C, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D, akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. Nah, ini jawabannya sangat nyata sekali ya. Jawabannya sangat nyata sekali karena memang untuk bisa mendapatkan kinerja tim yang sangat bagus, kerjasama yang sangat bagus, kita butuh menjaga kekompakan. Kemudian selalu di sini perlu ada musyawarah dalam menentukan keputusan. Kemudian bekerja dengan disiplin. Ya, ini lebih bagus lagi daripada bagian E, bagian A ya. Sekarang bagian E, motivasi yang mengena pada seluruh anggota tim. Ini bagus juga, cuman tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita untuk dimana bicara tentang kerjasama. Berarti jawaban yang paling benar adalah bagian D. Nah, ini contoh real dari bentuk kerjasama ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, Anda diutus oleh pimpinan kantor, Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara Anda memberikan tugas, atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilakukan. Langkah Anda adalah, nah di sini tentu saja berhubungan dengan butir soal orientasi hasil ya, orientasi hasil. Nah, tentu saja untuk trik yang bisa kita gunakan di sini, kalau soalnya terlalu banyak, kita langsung saja lihat jawabannya ya. Dimana bagian A, mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Ini jawaban yang positif ya. Kita perlu mengedukasi, memberikan pendidikan, mengajar masyarakat tentang pentingnya ICT untuk masyarakat Indonesia. Kemudian bagian B, berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. Nah, ini kalau kita bangun infrastruktur tapi masyarakat masih bingung, pasti akan terjadi penolakan ya ketika berarti jawaban bagian B tidak benar. Kemudian bagian C, membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan khusus. Nah, ini tentu saja benar ya, termasuk jawaban yang positif. Kita membangun ya fasilitas infrastruktur IT, tapi di sini tentu saja ini tidak berhubungan tentang pembangunan infrastruktur ya, belum pembangunan infrastruktur, karena kita harus memberikan dulu masyarakat sebuah edukasi pendidikan bahwa mereka harus memahami dulu pentingnya perkembangan ICT untuk masyarakat ya. Jadi untuk kita langsung membangun infrastruktur itu tidak boleh ya, tidak boleh kita langsung bangun infrastruktur karena pasti ada penolakan dari masyarakat. Kemudian bagian D, menghormati kebudayaan daerah tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum ini asumsi yang salah ya, jawaban D salah. Kemudian E, melaporkan kepada atasan kantor yang Anda yang sebenarnya bahwa kondisi tersebut belum siap untuk, ini sudah jelas salah ya, karena pada dasarnya yang namanya infrastruktur atau ICT itu sangat penting bagi masyarakat, sehingga jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, selanjutnya nomor 4, Anda mengerjakan tugas di perpustakaan ya, dan 1 jam lagi harus selesai ya. Kemudian tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini butir soal yang berkaitan dengan kerjasama ketika teman Anda mencoba untuk bertanya kepada Anda. Jadi kita harus melakukan sebuah tindakan kooperatif atau melakukan kerjasama kepada teman kita. Nah, jadi jawaban yang di sini kita lihat A, menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan sudah jelas salah karena dia minta tolong kepada kita, dia menanyakan kepada kita.
Kemudian bagian B menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, berarti ini tidak peduli ya. Kemudian C memberitahukan bahwa hanya letak rak dan posisinya betul saja. Ini sudah jelas hanya menolong setengah-setengah ya. Kemudian D meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan. Ini jawaban yang positif ya. Bagian E pura-pura tidak mendengar. Lagi-lagi jawaban sangat negatif. Berarti jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya untuk nomor 5, di sini kita lihat karena soalnya panjang sekali ya, kita langsung saja menjawab jawabannya, melihat jawabannya. Tentu saja kita akan melihat jawaban yang paling positif ya. Nah, kalau kita tidak dapatkan barulah kita melihat soalnya. Di sini mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirim. Ini sudah jelas salah ya, kita melaporkan sesuatu ya terkait dengan aktivitas kemesraan ya, hubungan mesra tersebut. Kemudian B mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp. Ini sudah jelas salah juga ya, karena kita menjadi penyebar berita yang terkait dengan aibnya mereka ya. Kemudian bagian C menghampiri dan menegur mereka. Nah, tentu saja ini jawaban yang positif karena hal tersebut yang berhubungan dengan asmara kita tidak boleh ada di kantor ya. Nah, kemudian D biarkan saja itu, ini sudah jelas salah. E mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Nah, tentu saja di sini kita sarannya terlalu ekstrim ya, mempertimbangkannya untuk berhenti dari perusahaan. Ini terlalu ekstrim ya. Berarti jawaban yang benar adalah kita harus menghampirinya dan menegur mereka ketika ada sesuatu yang dimana ada aturan yang dilarang ya. Nah, ini ada aturan, maka kita harus menghampiri dan menegur mereka. Jadi jawaban bagian yang benar adalah bagian C. Selanjutnya nomor 6, berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. Di sini bicara tentang butir soal integritas ya. Nah, hal yang wajar berpindah-pindah kerja adalah yang wajar bagi saya. Nah, A, saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaan. Nah, ini sudah jelas salah juga ya. Kemudian saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. Ini positif juga jawabannya. Kemudian bagian C, pekerjaan saya ini tidak menjamin. Ini sudah jelas salah ya. Kemudian D, saya meyakini loyalitas itu penting. Nah, ini berarti kita sudah betul yakin ya. Ini hanya sekedar menganggap bahwa memang pada dasarnya loyalitas itu memang sikap yang terpuji, tapi tidak masuk dalam ranah keyakinan pribadinya ya. Sehingga di sini untuk jawaban E, saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan lebih baik saya tidak ragu untuk pindah. Sudah jelas salah juga. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Saya meyakini loyalitas itu penting. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 7, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita. Nah, di sini ini berhubungan dengan butir soal mengelola perubahan ya, yang dimana ada perkembangan yang pesat. Nah, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Berarti kita harus melakukan perubahan ya. Nah, jadi perubahan itu harus kita kelola. Nah, jawabannya di sini A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nah, berarti hanya sekedar untuk belajar teknologi informasi hanya untuk sekedar semangat saja ya, semangat untuk memperbaiki kinerja. Ini sudah jelas kurang positif. Bagian B, belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Nah, ini sudah jelas salah juga karena tidak berhubungan dengan pekerjaan ya, tidak berhubungan, jadi harus berhubungan dengan pekerjaan. C, belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Ini sudah jelas positif sekali karena berhubungan dengan pekerjaan ya, berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian bagian D, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, tentu saja ini jawaban yang positif juga ya, tetapi kita mengutamakan
kecepatan dalam bekerja, sehingga untuk bagian E tidak belajar teknologi informasi karena tidak, ini sudah jelas salah. Jadi jawaban yang benar untuk perkembangan IT yang pesat, ya, maka kita perlu belajar teknologi informasi karena memang untuk mengefisienkan supaya pekerjaan bisa cepat selesai dengan baik, ya. Nah, kalau hanya mengerjakan tugas dengan baik tapi tidak cepat, tentu saja akan menjadi sebuah penghambat buat perusahaan, karena yang namanya tugas tersebut harus diselesaikan dengan baik dan cepat. Jadi perlu kita melakukan upgrade diri terhadap perkembangan IT yang pesat. Selanjutnya nomor 8, kamu seorang dokter umum di rumah sakit pemerintah, terus ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat, apa yang Anda lakukan? Nah, butir soal ini berkaitan dengan pelayanan publik, ya, pelayanan publik. Berarti apa yang harus kita lakukan ketika ada anak yang sekarat? Nah, di sini jawabannya bagian A, memberikan nomor antrian, tentu saja tidak tepat. Kemudian B, menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan, jawabannya positif. Kemudian C, menyuruh ibu tersebut mengantri, sudah jelas tidak positif. Memprioritaskan anak tersebut, sudah jelas di sini ya positif, terbilang positif, ya. Kemudian bagian E, membiarkannya saja, sudah jelas tidak positif. Nah, di sini tentu saja kita perlu menolong atas dasar kemanusiaan, ya, itu karena memang kita harus memprioritaskan, tapi prioritasnya tersebut itu semua pasien, ya, tapi karena atas dasar kemanusiaan, karena beliau sekarat, anaknya sekarat, maka dia harus kita tolong terlebih dahulu, sehingga kita harus menjawab bagian D, di mana menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan, ya. Nah, ini merupakan jawaban yang benar terkait dengan pelayanan publik, yaitu jawaban bagian B. Selanjutnya nomor 9, kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Nah, di sini tentu saja berhubungan tentang membantu pekerjaan, berarti berorientasi pada hasil, sehingga jawaban yang benar adalah apakah A, menerapkan dalam pekerjaan, B, memberitahu rekan kerja yang dekat saja, C, memberitahu saat rapat. Nah, tentu saja ini menerapkan dalam pekerjaan. Nah, tentu saja ya ada positif, ini positif juga. Kemudian ini sudah jelas dari segi kalimat memberitahu rekan kerja yang dekat saja, sudah jelas salah. Kemudian memberitahu saat rapat, ini hanya menunggu saat rapat, ya. Kalau tidak rapat berarti tidak akan bisa disampaikan. Kemudian memberitahu rekannya mau tahu aja, tentu saja ini sekedar terpaksa, ya. Kemudian memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Nah, tentu saja supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk diri dan orang lain, maka tentu saja diperlukan informasi tersebut bisa diketahui oleh banyak orang, terutama rekan-rekan sekantor, ya. Kalau hanya diterapkan sendiri sudah jelas tidak positif, ya, tidak positif. Jadi untuk jawaban yang paling positif adalah bagian E. Selanjutnya nomor 10, saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya. Nah, pada soal ini berhubungan tentang butir soal mengelola perubahan. Jadi ketika ada sesuatu, ya, yang kemudian kita buat tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, entah apakah personilnya yang kurang, ya, maka solusinya adalah di sini kita harus mengelola perubahan tersebut. Jadi jawabannya di sini menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Nah, ini termasuk bagian dari kategori, ya, memikirkan jalan keluar lain, ya, kategori mengelola perubahan, ya. Jadi kalau ketika ada sesuatu yang berubah, maka kita perlu memikirkan apa rencana lainnya, ya, sehingga di sini jawaban yang paling positif jawaban A. Kita lihat jawaban yang lainnya. Menyemangati anggota tim yang lain, tentu saja ini tidak bisa dijadikan sebagai cara, ya. Nah, kemudian kesal kepada yang sudah jelas salah. D, lapor ke dosen dan minta arahan, tentu saja ini jelas salah karena tidak akan
membuat sebuah perubahan yang bisa dilakukan oleh orang tersebut sebagai ketua tim ya. Kemudian E, dirapatin sama anggota kelompok. Nah ini tentu saja tidak bisa mengelola perubahan secara cepat ya. Nah karena memang sudah terjadi secara tiba-tiba ya saat presentasi kelompok. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A, yaitu menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Jadi seperti itulah teman-teman untuk 10 contoh soal kompetensi manajerial. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.